warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Mutia. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mas Farid. Selamat pagi Ya. Mutia, terima kasih sudah hadir dan nanti akan bercerita di Tawakal ya Bu Mutia ya. Iya Pak. Baik. Pemirsa, selain juga Ibu Mutia sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Segar banget hari ini ya, pagi ini. Pagi sehat. Sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, langsung saja kita tanya ke Ibu Mutia. Ibu Mutia, Ibu punya masalah dalam kehidupannya juga dengan suami ya, betul ya? Iya. Nah, Mas Farid. Ibu bisa cerita kita lebih detail lagi permasalahannya seperti apa Ibu? Gini ya Mas Farid, Pak Ustadz, saya juga nggak tahu suami saya itu layak disebut suami atau tidak gitu. Tapi selama saya berumah tangga dengan dia gitu, sering berkali banyak hal yang menyakitkan gitu. Terutama soal penghasilan. Penghasilan yang sering dibohongin gitu selama 13 tahun. Saya kira dia gaji cuma berapa, 400.000 sebulan gitu. Saya pikir saya bisa mengolahkan dengan jualan atau apa gitu. Tapi itu menjadi keenakan bagi dia tuh terus aja selama itu ngasih gitu aja ngasihnya gitu. Pekerjaannya apa? Bu? Di mebel sih dia. Jualan mebel? Enggak bikin. Bikin Ya, mebel? bikin tapi dia ke bilang, orang gitu kerja. Oke, dia kerja sama orang tapi dia bikin mebel. Dia bilang berapa tadi? 400.000 400 sebulan dia. sebulan. Ibu sudah punya anak berapa? Saya anak 13 Mas, Pak Ustadz. 13 ada semua. Yang ada sih 6. Yang ada 6. Iya. Tapi dengan 400.000 sudah bisa dipastikan kalau hitungan matematik sih nggak cukup ya Pak Ustadz. Satu ya? orang saja nggak mungkin cukup. Iya. Nah. Satu orang nggak mungkin. Nah, Ibu untuk membantu menghidupi kehidupan di rumah ini apa Ibu? Ya, saya mencoba kerja ke pabrik waktu itu selama 13 tahun itu saya membantu suami, tapi ya, yang saya terima tuh hanya mendapatkan berita tentang selingkuh dari anak saya gitu. Tapi saya terus aja kerja nggak dengerin apa kata anak saya gitu. Pak Ustadz, ini Ibu Mutia merasa dibohongi ya, entah benar atau enggak ya Pak Ustadz ya. Karena dikasih nafkahnya 400.000 tapi anaknya itu 13, sekarang sisa tinggal 6. Nah, Ibu Mutia ini mencari pekerjaan untuk menghidupi rumahnya. Ini bagaimana nih Pak Ustadz kalau dilihat dari pandangan Islam seorang suami seperti itu? Kaitannya kata-kata dibohongin suami. Ini penting. Kaitannya adalah tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Memang tidak ada sebetulnya kewajiban untuk memberitahukan kepada istri berapa sih gaji suami. Nggak ada. Nggak ada. Yang wajib itu semua kehidupannya istri ditanggung oleh suami. Kalau suaminya makan nasi soto, istrinya harus makan soto. Kalau suaminya beli pakaian harganya 50.000, istrinya juga senilai itu. Itu di hadisnya begitu. Jadi nggak ada, misalnya suami saya penghasilan berapa sih? Tidak ada. Nah, memang sebuah kebaikan apabila antara suami dan istri itu saling terbuka. Agar apa? Kan ini sudah pasangan. Pengen membangun rumah tangga. Alangkah bagusnya kalau dia itu terbuka. Suaminya punya penghasilan berapa, istrinya berapa. Nah, bagus nih. Tapi itu bukan wajib. Tadi udah dibilang, ibu seorang istri itu katanya suaminya penghasilannya 400.000. Sudah, alangkah baiknya seorang istri itu husnudon asal semua kebutuhannya itu dicukupi. Gitu. Bahkan seorang istri itu boleh loh mengambil harta suami tanpa izin suami kalau kebutuhannya kurang. Kan dia harus makan, harus ngasih makan anak-anaknya. Misalnya ternyata suaminya sering ngumpetin uang. Di dompetnya kok 400.000 ini lebih nih. Boleh istri itu ngambil tanpa sepengetahuan suami. Tapi kalau sudah dicukupin kok ngambil, maka haram. Bahkan anak saya meninggal itu karena saya tuh mikir nggak
nggak ada uang gitu mas. Yang Allah. 8 bulan itu kan karena sakit panas. Saya mikir, ya dari mana saya mau berobat? Zaman waktu itu kan masih mahal-mahalnya rumah sakit. Sampai anak saya di ruang UGD. Saya masih ingat betul itu oksigen. Yang tinggal sedikit lagi napas anak saya. Ya sabar. Ya, ini karena ekonomi Mas. Iya, Memang betul. Ini bayangkan seorang ibu susah payah melahirkan. Makanya kita bangga punya ibu yang sayang. Masih bisa mampu menangis. Inilah jaminan ibu. Makanya kalau di dalam syariat itu kalau seorang ibu melahirkan meninggal, matinya syahid. Seorang luar biasa. Sudah 13 kali. Iya. Bahkan saya pernah mati suri juga Pak Ustadz pas melahirkan anak kedua. Gimana Bu? Oh, gimana ceritanya Bu? Ya waktu itu melahirkan karena kan gak ada biaya. Saya di rumah melahirkan. Alhamdulillah selamat, tapi doa orang tua mungkin saya harus masih hidup untuk Ya. melahirkan lebih banyak lagi. Masya Allah pemirsa, ada kata-kata bagus. Iya. Doa orang tua. Ibu Mutia ini masih ngomong doa orang tua. Subhanallah. Sini sebuah mukjizat. Ada harapan anak ini karena doa. Kalau tidak, beliau sudah menganggap wafat, mati suri, nggak punya uang. Inilah rezeki itu di tangan Allah, nyawa di tangan Allah, kematian di tangan Allah. Sesusah apapun suaminya itu kurang bertanggung jawab, tapi seorang ibu masih mampu. Ini luar biasa. Ibu Mutiaya. Tapi catatan kita, pemirsa, wahai para suami, jangan menyakitin istri-istri Anda. Karena itu adalah titipan Allah. Dulu Anda menjadikan dia, mengangkat menjadi seorang istri. Sehingga di Quran namanya mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Nah kalau sudah ikatan itu ya, bahkan kan gini, antum libasul lahun. Kalian itu pakaiannya istri dan istri itu pakaiannya suami. Nah kalau pakaian kan saling menutupin, bukan saling menyakitin. Dibiarin dah, biar istri nyari duit sendiri untuk anak-anaknya. Ini suami macam apa? Bahkan sering juga melakukan KDRT Pak Ustadz. Na'udzubillah min dzalik. Sering banget sama anak, pernah dia mukul pas waktu tidur siang, mungkin keganggu atau gimana. Sampai giginya rontok. Ya Allah, ibu udah sempat ingetin suami belum? Udah diurus sama keluarga juga. Reaksinya dia? Cuman dia minta masa harus sampai ke polisi gitu. Jadi saya ngalah, ya udah maafin, tapi dia ngelakuin ke saya juga gitu. Ya Allah. Pernah. Ya, saya kira Mas Farid, kasus penganiayaan suami kepada istri ini tidak satu atau dua. Ini harus dihentikan. Tetangga harus ikut campur, peduli dengan tetangganya. Anak kalau sudah dipukul, ini udah luar biasa. Apalagi sampai rontok giginya. Itu saya sabar Pak Ustadz. Saya nggak laporin dia karena mikir anak-anak saya gitu Pak Ustadz. Biar Tuhan lah yang balas gitu. Boleh. Ibu Mutia bersabar. Iya. Ini pahalanya luar biasa. Oke lah, karena mungkin baru pertama gitu kan. Mudah-mudahan dia mau bertobat. Karena dia udah menyatakan sudahlah saya mau tobat kan gitu. Tapi nyatanya tidak hanya anak yang dipukul. Tapi istrinya Bu Mutia juga dipukul. Ini sudah keterlaluan. Ya, saya kira waktu itu juga pernah dia ketawa selingkuh Pak Ustadz. Saya balas kan dia. Maksudnya balas, ibu selingkuh juga gitu? Iya saya kenalan, enggak maksudnya. Pada saat itu kan saya sudah jatuh talak ya Pak Ustadz. Talak saya tuh udah habis gitu, talak 3 kan. begini, Saya Bu. pikir Ya ini saya perlu dosa. ini karena persoalan ternyata Iya, kompleks nih Pak Ustadz nih. kompleks Rumit nih. Rumit ini. Ini tahu-tahu ternyata sudah talak. Nah, coba Bu coba diceritakan. Boleh cerita dari awal, kenapa bisa Jadi sampai keluar seringnya talak gitu? berselisih paham tuh dia sering jatuhkan talak. Sampai saya masih serumah, talak 3 udah habis, saya masih serumah dan punya anak Pak Ustadz. Dan itu saya merasa berdosa. Sampai akhirnya saya milih pergi dari rumah. Dia mencari
kata orang harus nikah lagi atau gimana. Saya kenalan sama laki-laki lain, istilahnya saya sebentar, dengan Bu. suami dosa, dengan Sebentar Bu. Saya ditahan dulu, Bu. Kita coba selesaikan masalah Ini talak biar dulu. jelas nih. Suami sudah mentalak ibu dengan kata-kata ya. Dengan Iya, dengan kata-kata ngomong lah. dia. Sampai sudah 3 kali. Atau mungkin bahkan lebih. Iya, Pak Ustadz. Nah, sampai di situ dulu nih kita bahas Oke. dulu Mas Farid. Pemirsa, memang secara syariah at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali. Ketiganya maka dia harus ini talak bain, kubro nih. Maksudnya apa? Secara hukum fikih, apabila seorang suami menjatuhkan talak istri 3 kali, misalnya tanggal 1 Januari mentalak, dia rujuk lagi nih. 1 Februari mentalak lagi, rujuk lagi. Kemudian ini udah 2 kali. Ketiganya 1 Maret menjatuhkan talak lagi, habis sudah. Habis maksudnya apa? Ini nggak mungkin ada rujuk, nggak boleh ada kembali. Maka apabila pengen kembali ada namanya muhallil. Muhallil itu ada pihak ketiga, sang istri ini harus menikah dengan orang lain dan sudah dikumpulin, nanti cerai bukan pesanan. Misalnya apa? Udah deh ceraikan istri saya mau pengen rujuk kembali, nggak boleh. Dengan suami kedua, nanti kalau udah cerai beneran, suami baru boleh nih akad lagi. Itu seperti itu. Nah, persoalan Ibu Mutiah ini adalah dia merasa sudah ditalak 3 kali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita juga harus ingat kita ini di Indonesia. Ibu Mutiah menikahnya punya buku nikah ya. Ada. Nah, di negara kita talak itu hanya diakuin kalau dijatuhkan di pengadilan. Nah begitu. Jadi yang tadi mohon maaf 1000 kali dibilang di luar pengadilan itu oleh pengadilan tidak dihitung. Begitu. Makanya kalau sebetulnya statusnya adalah dia masih Istri sah. gitu Kak secara hukum nih. Nah, kita karena orang Islam, pelajaran yang perlu kita ambil kalau kita sudah misalnya terjadi begitu, ibu-ibu atau suami, tolonglah tanya dulu kepada ustadz, atau kiai, atau ke pengadilan. Saya sudah begini gimana nih? Kayak konsultasi dulu ya. Iya, Ustaz, ya? jangan sampai mengambil jalan sendiri. Iya. Akhirnya Bu Mutiah menikah dengan laki-laki lain. Padahal mohon maaf kalau ditanya buku nikahnya masih status suaminya siapa? Suami yang pertama. Nah ini kan tambah masalah lagi. Boleh nanya nih, Ibu, dengan suami kedua pakai buku nikah juga? Enggak, Pak Ustadz, karena saya waktu itu panik waktu mergokin suami saya dengan wanita lain. Jadi saya bikin jalan pintas. Dengan dia dosa ya dengan orang dosa, apalagi dia udah melakukan selingkuh dengan wanita lain Ini yang saya Bu, tahu. nah ini ngomong selingkuh lagi nih Mas Farid. Kajian fikihnya itu, hukum syariahnya itu kalau seorang istri atau suami menuduh pasangannya berbuat zina, ini namanya li'an. Li'an itu menuduh pasangannya melakukan perzinaan. Maka ini berat, dosa berat juga. Dia harus membuktikan benar-benar. Kalau enggak dia harus bersumpah. Nanti kalau enggak terbukti, enggak diterima persaksiannya. Mohon maaf Ibu Mutiah kan tidak melihat langsung atau gimana? Ibu melihat langsung atau melihat enggak? langsung. Melihat langsung. Maksudnya Dari HP awalnya, terus sampai dia mergokin dan dia sempat ngaku, tapi dia malah jatuhin talak sama saya, Pak Ustadz. Nanti kan kita jadi kembali. Jadi dong, Terus kamu di sana nanti mau apa? Terus kamu mau nginep di mana? Kamu mau beli apa? aku Tinggal mau ngomong beli sama aku. tas, aku mau beli sepatu. Sana ada met. Oke. Kamu mau apapun. Ya aku pasti beli. ampun, Mas. Ih, ngapain sih? Berani-beraninya kamu bawa dia ke rumah kita. Dia ini cuma teman aku. Gak usah banyak alasan, Mas. Aku tahu kamu selingkuhkan sama dia. Kalau dia selingkuhan aku, kamu mau apa? Kamu keterlaluan, Mas. Kamu tega sama aku selingkuh sama dia. Hah? Dasar kamu ya. Udah. Sama saya. Aku gak suka. Ih, Mas, apaan sih? Sekarang kamu pilih deh, dia atau aku. Kita tadi udah sepakat kita mau ke Bali kan?
Kamu udah nggak usah hiraukan dia lah. Sekarang yang penting bohongin aja. Kamu tega sama aku, Mas. Kamu lebih pilih dia daripada aku, Mas. Ya iyalah aku lebih pilih dia. Ha? Aku kamu udah sama wanita pelakor ya? Sih. Kamu belain dia daripada aku nggak suka, Mas. Tega kamu sama aku, Mas. Dasar kamu. Mergokinya seperti apa yang Ibu lihat nih? Dia jalan ya sama istrinya, sama perempuan gitu. Ya Tapi gitu. dia ngaku sudah menikah apa belum, Bu? Aku sudah menikah mereka. Sampai dia hina, perempuan itu hina saya, Pak Ustadz. Katanya, saya cuma suka sama suami kamu. Udah urus aja anak-anak kamu. Kenapa siapa suruh hamil terus? Katanya kayak anak kucing. Sampai saya sakit hati, Pak Oke, Ustadz. oke, Mas Wali. Mungkin dia Ya. udah lebih hubungan. Oke, sudahlah kita nggak bahas, nanti urusannya seorang suami. Betul. Ini yang perlu kita bahas. Jangan sampai pasangan suami istri saling menuduh pasangannya berbuat zina. Hilangkan itu sudah. Ini berat. Kalau suami istri menuduh sudah li'an. Itu nggak boleh. Ini pelajaran kita, wahai pemirsa dimanapun berada. Kalau kita emosi melihat istri atau suami misalnya bergandengan, jangan dulu langsung dituduh kamu berzina, jangan. Sudahlah diamin dulu. Kecuali tadi syaratnya kalau benar-benar melihat, Ya. nah, baru boleh. Yang kedua, Ibu Mutia dicatat nih, tadi sudah sakit hati. Suaminya sudah begitu, diingetin malah menjatuhkan talak. Kemudian menikah lagi. Ini persoalannya sudah berat juga. Secara hukum ini repot. Pertanyaan saya, Ibu punya anak dari suami yang kedua? Enggak punya. Malah dia mukulin suami yang itu saya nikahin sampai dia ingin kembali lagi. Mut! Lebih bareng lagi. Mutia! Kasih kamu dan laki. Mutia! Mana lagi nih anak? Oh, Mutia! Hei! Kamu kemana aja sih ya? Aku cariin kamu dari tadi nggak ketemu. Urus tuh anak. Urusannya. Jangan sibuk main handphone aja. Oh, gara-gara nih handphone kamu kayak gini ya? Mas, kamu tega banting handphone aku, Mas. Alah, brengsek kamu. jangan kasar sama cewek, Mas. Lu ini siapa? Mas ini siapa? Hah? Tanya gua siapa lagi? Oh! Mas, hei, kamu apa-apaan sih, Mas? Sayang, ini kamu apa-apa, sayang? Sayang. Ini keterlaluan ya, Mas. Kamu yang keterlaluan. Enggak. Gua tandain muka lo ya. Gua tandain muka lo. Awas lo. Mau lu apa? Kamu bikin malu aku, tau nggak? Aku peringatin sama kamu sekali lagi ya. Kalau kamu masih berani berhubungan sama laki-laki, aku habisi kamu. Aku nggak peduli. Ingat itu. Urus aja selingkuhan kamu sana. Karena itu memang baik orangnya gitu. Ya udah balik lagi aja Yang baik sama yang suami pertama. Yang kedua. Yang kedua. Merelakan saya balik lagi, katanya udah kalau mau balik lagi. Ya saya akhirnya balik lagi sama suami yang dulu Allahu Akbar. karena Terus suami yang kedua sudah menceraikan juga, Bu? iya Nah, waktu menikah tapi suami yang kedua tahu kalau Ibu sudah saya diwali. bilangnya apa ke dia? Padahal kan secara surat belum ya. Secara Iya, surat secara nah, ini. bilangnya apa ke suami yang kedua? Ya, saya sebelum sudah nikah menikah? lagi, orang tua saya juga udah tahu gitu karena kan secara hukum agama mungkin udah habis talak, jadi mengizinkan orang tua saya juga untuk menikah lagi dengan pria Yang kedua. yang kedua. Pada saat suami yang pertama Ibu mukulin suami yang kedua, Ibu nggak lapor polisi atau apa gitu? Sempat itu saya pisum juga sampai pernah saya iniin sama keluarga dia gitu, sampai saya diusir dari rumah mertua saya waktu itu karena pengen membuktikan kalau dia itu salah gitu, kalau saya melakukan nikah ini karena perbuatan suami saya, anaknya dari bapak, tapi mereka nggak mau dengar gitu, makanya saya diusir dari rumah. Ya udah saya nggak pikir panjang lagi, saya harus menikah lagi gitu, tapi dia nggak nerima gitu. Ya. Memang begini, Bu ya. Ini juga pelajaran. Janganlah melakukan ini pentingnya. Ada hukum. Hukum positif ini pentingnya. Misalnya di sini hikmahnya nih. Ini kan kalau ngomong fikih, ngomong syariah, bisa jadi benar nih, bisa jadi benar. Menikah lagi karena udah dianggap talaknya, iddahnya udah habis. Tapi statusnya gimana secara hukum? Ini masih belum punya anak. Nanti kalau punya anak itu gimana mencatatnya?
Terus sekarang rujuk lagi. Memang mungkin bisa jadi benar. Asal suami kedua sudah mentalak ibu. Ibu sudah ditalak kembali nih. Dan kita harus ngajinya di sini para pemirsa. Jangan sampai seenak kita karena permasalahan yang ruwet, yang rumit. Terus kita melakukan hal-hal yang melampaui batas. Ini sekarang rujuk lagi ternyata lapor kepada mertuanya begitu. Catatan saya, apabila seorang sudah menikah, suami punya istri, istri punya suami, memang betul tidak usahlah banyak curhat kepada mertua. Kita persoalan kita hadapin sendirilah. Curhat Itu sama akan Allah lebih ya, Pak curhat Ustadz. sama Allah. Memang kalau misalnya dituduh macam-macam, kan kenapa tanggung jawab sudah pindah ke kita. Ya. Seorang istri patuhlah kepada suami. Suami bertanggung jawab sama istri. Kalau tidak bertanggung jawab, ada caranya. Kalau suami KDRT dilaporkan, biar nanti selesai. Tidak bertumpuk terus, sedih terus. Tadi di KDRT dipukulin, nggak selesai-selesai. Itu Mas. Oke. Ibu Mutia, kemudian setelah ibu rujuk lagi sama suami ibu bahagia? Enggak Mas, malah lebih parah lagi dia. Setelah saya balik lagi, ternyata dia cuma balas dendam aja Pak Ustadz. Mas Fadil. Jadi semakin ada masalah kecil, pasti dia selalu jatuhin talak. Dan itu terus dan terus. Nah, proses rujuknya ini apakah gimana nih Pak Ustadz, kalau dalam ajaran Islam proses rujuknya dia harus menikah lagi? Ya, kalau secara syariah seharusnya itu akad baru. Nah, ibu ada akad baru? Tidak, hanya balik begitu aja? Iya Pak Ustadz. Begini saja menurut saya Iya, gimana, diberhentikan. Hmm. Sudahlah mama atau masalah yang lewat sudah. Kita membuat kehidupan baru. Ya. Caranya apa? Saran saya ibu, sekarang sudah nggak usah berhubungan lagi deh. Apalagi masih menyakitin, maksud saya ini nih, ini poin penting. Oh, nafkahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian masih menyakitin, kan gitu. Betul. Di stop, udah berhenti saja. Caranya apa ibu? Langkah yang bagus itu adalah antar keluarga ini didatengin, kalau memungkinkan. Keluarga suami, keluarga istri. Ya. Kalau tidak memungkinkan tetap haruslah lapor ke pengadilan, ke polisi, kondisinya. Biar nanti statusnya jelas. Iya, betul. Itu, biar selesai. Jadi jangan dilanjutkan lagi nih ibu. Karena nanti ruwet nih. Ini rujuknya yang kedua ternyata nggak pakai akad. Iya. Nggak pakai akad lagi bu. Nah ini salah lagi nih. Kan seharusnya itu ini bukan lagi rujuk. Boleh kembali itu dengan akad baru. Jadi kayak ada saksi, ada mahar baru. Seperti mengulang lagi, Kayak nikah akad lagi ya? Karena dianggap ini sudah orang lain. Ya. Gitu. Akan ya udah akad biasa. Gitu, sudah lama ini bu. Udah berapa lama ya Bu? Itu Balik lagi sama dia. hampir selama saya sakit kanker aja. Sakit kanker? Kanker apa Bu? Maaf. Saya kelenjar getah bening Mas waktu itu. Heeh. Dan waktu saya sakit, ya itu kejadiannya 5 tahun yang lalu pas saya hamil. Apaan sih, Mut? Aku mau ngomong sebentar aja, Mas. Ada apa lagi? Hah? Kayak sedih-sedih segala lagi lo. Aku sakit, Mas. Mut. Kalau lu sakit, ya berobat lah. Aku udah berobat, Mas. Ini hasilnya dari dokter. Coba kamu lihat dulu, Mas. Sebentar aja, Mas. Lu ini ganggu gua aja. Apa? Lu kena kanker? Gak mungkin. Gak mungkin ini. Ini hasilnya dari dokter, Mas. Gimana? Mut, mau lu kena kanker atau enggak, itu urusan lu. Tapi aku lagi sakit, Mas. Mut, gua kayaknya lebih baik pisah dari lu. Lu gua talak aja. Kenapa, Mas? Mut, lu mikir dong, mana ada cowok yang mau nikah sama cewek penyakitan kayak lu.
Kamu tega sama aku, Mas. Aku lagi sakit, Mas. Mut, lebih baik gue pergi ya. Lu nikmatin aja penyakit lu sendiri, oke? Mau kemana, Mas? Mas, Dan di situ saya mikir mungkin ini ujian atau ujian kesabaran atau peringatan dari Allah, Pak Ustadz. Iya. Kalau saya sakit itu mungkin teguran untuk dosa-dosa saya dan suami saya. Iya. Ibu masih sholat, Iya, rajin Ustadz. Ibu 5 kali ya. Nah, ini persoalan lagi nih. Saya pengen ulangi Mas Farid bahwasanya harus berhentilah. Udah. Biar ini nggak masalah lagi nih. Misalnya, ini kan khawatir nggak ada akad, ini zina terus nih. Iya. Udah di stop dulu deh. Oke. Itu. Nanti kalau dia melakukan kekerasan dengan bukti-bukti kekerasan, ayo kita laporkan. Sekali lagi niatnya itu, Ibu Mutia, menolong saudara kita, menolong suami kita. Kita lebih baik bahasanya itu susah di dunia, tapi di akhiratnya selesai. Kita masih ada tobat, masih ada amal soleh, masih ada tetangga. Nah kalau di sana yauma yafirrul mar'u min akhi, nggak ada lagi yang bisa kita mintain pertolongan. Hanya amal kita. Di dunia masih ada tobat lah. Kita berhenti, Ibu nanti berhenti, nanti bikin baru, solusi baru. Oke. Pak Ustadz, Ibu mohon maaf, setelah rujuk itu sempat punya anak? Ada Iya, anak? Malah pas talak sudah habis pun Pak Ustadz saya punya anak. Masih anak dari yang Dari suaminya. Pak Ustadz, ini gimana status anaknya nih Pak Ustadz di mata Islam nih? Sementara dia Ya. Sudah ditalak. Sudah, kalau kita ngomong karena tadi kita masih punya buku nikah Ya. bahwa Bu Mutia ini masih statusnya dengan suami masih secara Masih suami positifnya sah. sudah lah. Artinya nanti di kakak itu masih tertulis anak-anaknya semua kan, sudahlah kita anggap yang itu. Tapi kita rubah sekarang. Oke. Nanti kalau gimana secara syariah kita mohon ampun sama Allah dah. Ya. Sudah ya Allah ini ampun, mohon ampun dah lewat. Sudah lewat. Saya mau pengen merubah lebih baik. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang benar. Gitu. Misalnya tadi mau tetap dengan suami, misalnya seperti itu, ayo nikah dengan cara baru. Iya. Gitu. Iya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Misalnya contoh kasus aja nih Pak Ustadz. Kalau tadi kan dia nggak punya buku surat cerainya. Kalau misalnya contoh kasus dia sudah ada resmi bercerai, tapi dia rujuk dengan kemauan sendiri, tiba-tiba punya anak. Nah, status si anaknya ini gimana nih Pak Ustadz? Ya nggak boleh, nggak sah dong. Nggak sah ya tetap. Kan sudah cerai, sudah Artinya punya. apa yang dia lakukan itu masuk zina ya? Ya. Berarti anaknya betul. mohon maaf bisa masuk anak kalau orang-orang sih bilang anak haram begitu Pak Ya, Ustadz. ya. Kalau itu begini, nanti di pengadilan itu biasanya masih talak 1. Begitu. Nanti talak 1 masih. Nanti kalau misalnya rujuk, ya masih dianggap boleh. Masih dianggap boleh. Kalau di pengadilan kita. Nah nanti tergantung ini putusan pengadilannya seperti apa. Tetapi kalau syariah kita selesaikan dulu aja deh. Ya. Hubungan dengan Allah kita selesaikan dulu. Tapi alhamdulillah Ibu Mutia masih sabar, ini ujian dari Allah. Masih sabar Bu. Isbiru warabitu, sabar dan dekat kepada Allah. Kita kan dulu ciptakan Allah, kita hidup juga karena Allah, kita bisa lahir juga karena atas izin Allah. Tidak ada lain, ya Allah dosa, ini dosa, ya Allah dosa. Sudah saya ingin merubah lebih baik. Kalau bahasa kerennya tuh hijrah, gitu. Kita pindah deh, ini kita stop, kita awali dengan yang baik. Kalau masih mau, dengan cara yang benar. Gitu. Kalau sudah tidak mau, dengan cara yang benar. Jangan ada dendam, jangan ada, udahlah kita buang. Insya Allah akan selesai mudah-mudahan. Gitu Mas Farid. Yang jadi pertanyaan mungkin di rumah juga bertanya kepada ibu nih pasti akan gemes nih sama ibu. Bu, ibu kenapa kok nggak bisa lepas sama suami ibu? Sudah diperlakukan seperti itu. Mungkin saya berpikir seburuk-buruknya suami, seburuk-buruknya ayah anak-anak, dia tetap ayah anak-anak saya Pak Ustadz. Dan anak-anak saya sangat menyayangi ayahnya walaupun ayahnya seperti itu. Itu yang saya pegang. Betul, begini Mas Farid, pemirsa, memang nggak mungkin status anak bekas itu nggak mungkin. Nggak ada kok bekas ayah itu nggak ada. Karena apa? Nasab. Nasab itu nggak mungkin akan salah, nggak mungkin berpindah kepada orang lain. Hilang dimanapun nggak ada bapaknya, tetap bapaknya ada. Dulu siapa? Kan gitu. Tetapi di faktor lain, kalau sesuatu itu madorot,
gitu. Tetapi ada yang lebih baik, kita ambil yang lebih baik. Ini madorotnya apa? Kehidupannya susah, ekonominya susah, akhlak-akhlaknya tidak tambah baik, kan gitu nih. Ambillah yang lebih baik. Bahasa kitanya pengen merubah nasib, ya kan? Cara merubah nasib kita harus berubah. Berubahnya apa? Menuju jalan Allah. Begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib kita nggak akan berubah kalau kita sendiri nggak merubah. Kita pengen ini masalah ini keluarga selesai. Kalau kita masih dengan dia, masih begitu ya kita rubahlah. Saya tidak menganjurkan untuk pisah, tidak. Tapi ibu yang tahu, seandainya ini lebih baik bisa, jalannya ada kok. Itu. Janganlah nanti dipertahankan, mau tambah susah. Anak-anaknya sayang. Gak apa-apa, walaupun suami istri pisah, kewajiban ayah itu masih nyambung loh. Nah itu Mas Farid. Itu. Bu Mutia, suami tahu kondisi Bu Mutia sedang mengidap penyakit kanker saat Dia itu. tahu, malah Responnya apa dia? dia malah cuek aja, malah tambah parah lagi gitu. Pas saya tahu sakit, dia malah makin banyak perempuan-perempuan Pak Ustadz. Ya. Apalagi banyak media sosial, saya sering baca chattingannya, udah. Saya pikir tuh biar Sudah, Bu. Tuhan yang balas Pak Ustadz, karena saya membalas dia dengan mencari orang lain pengganti dia aja. Saya merasa banyak sekali teguran pada saya. Makanya saya mikir sekarang biarlah yang jahat Tuhan yang balas. Ya, ini luar Nah biasa, ini Bu karena Mutia. pengen mencari pengganti dengan cara yang tidak benar. Ya. Itulah tu'alijul khoto bil khoto. Jangan mencari solusi atas sebuah masalah dengan masalah berikutnya. Kan begitu. Kalau melihat ceritanya ini Mas Farid, Ibu Mutia, sudah kayaknya sudah menurut saya ini lebih baik sudah berhenti deh. Ya. Karena tadi statusnya juga secara syariah nggak jelas ini. Gitu. Statusnya rujuknya nggak jelas. Jadi boleh nih Ibu Mutia bilang oke kita berhenti sampai di sini boleh ya lebih, Ustadz ya? menurut saya saat ini boleh, ini lebih baik nih. Ini orang suami udah nggak bertanggung jawab menurut saya. Bagaimana mungkin dia menyengsarakan istrinya sakit tidak dipikirkan. Walaupun saya ini ngomong istri tapi padahal statusnya juga belum jelas nih. Iya, betul. Iya kan? Dan ibu udahlah mohon kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, salah ya Allah. Baca istighfar yang banyak ya Bu. Iya, Pak Ustadz. Minimal 100 kali. Ya Bu ya. Istighfar aja ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal 100 kali dalam sehari. Tiap kapan sebaiknya Pak Ustadz? Ya habis sholat. Kapanpun atau habis Kapanpun sholat? ini udah. Misalnya yang lain ditinggal istighfar aja lah. Istighfar itu segala macam kunci dah. Iya. Mau selesai masalah, mau banyak rezeki, mau punya anak, mau ya, semuanya istighfar. Insya Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi dengan cara merubah tadi ya Bu Mutia ya. Udah diberhentikan dulu, sudahlah. Kita stop di sini dengan cara yang baik. Kita statusnya ini nggak jelas, sudah. Karena ceritanya bertambah pahit. Iya. Itu Mas Fadli. Bu Mutia, lalu gimana kesehatan ibu sekarang? Agak membaik, cuman harus kontrol. Tetap kontrol. Tetap kontrol ke Bandung, kan saya berobatnya di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Iya. Jadi harus ke sana, tapi untuk sementara saya stop lah dulu karena kan memerlukan biaya ya Pak Ustadz. Ke sana tuh harus ya setidaknya ada biaya untuk tinggal di sana, walaupun ada rumah singgah atau apa. Tetap kan sehari-harinya Pak Ustadz. Itu makan. Iya. Ibu mohon maaf sudah stadium berapa? Saya waktu itu stadium 4 sempat koma juga Waktu Pak itu Ustadz. sempat Koma habis melahirkan karena kan waktu itu melahirkan dulu belum diobatin kelenjarnya. Saya bertahan dalam kehamilan saya karena saya mikir anak adalah titipan Pak Betul, Ustadz. betul. Saya sempat minta udah selesaikan aja pengobatan saya dokter, kata saya gitu. Tapi dokter jangan Bu, sabar aja, anak ada kasihan dia pasti hancur kalau di kemo, kan saya kena kemo 12 kali. Sebulan tuh terapi, radioterapi, sinar juga, rambut saya rontok. Sabar ya Bu, sabar. Ya. Gimana Saya sabar? melihat Bu Mutia luar biasa perjuangan ini Pak Ustadz. Mungkin ada beberapa yang mungkin Ibu Mutia ambil jalan yang salah, tapi dengan tadi Pak Ustadz ngomong mudah-mudahan Ibu Mutia bisa merubah itu kembali ke jalan yang benar. Nah Pak Ustadz, kira-kira dari apa yang menimpa Ibu Mutia ini, apa benang merahnya yang bisa diambil nih Begini, Pak Ustadz? saya kasih saran satu. Ya.
selain baca istighfar, ya Bu Mutia ya, Ibu sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah baca yang banyak. Pak Ustadz. Minimal habis sholat baca sekali minimal. Istighfar jangan berhenti, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini minta kepada Allah agar baik semua. Ya Allah, urusan dunia saya baik, urusan akhirat baik. Jangan sampai sudah susah di dunia, di akhiratnya juga susah. Jangan. Sudahlah, semua orang punya masalah. Ya Bu Mutia ya. Nanti Allah yang kita serahkan ya Allah. Makanya ada sebuah kisah sahabat itu gara-gara masuk surga, setiap mau tidur, inni ufawwidu jami'a umuri ilaika ya Allah. Ya Allah, setiap mau tidur nih, ya Allah, aku serahkan seluruh persoalan hidupku kepadamu ya Allah. Artinya kepasrahan. Iya. Wong roh milik Allah, jasad milik Allah, masalah juga milik Allah. Gitu. Tidak apa. Tapi terus berusaha tadi, jangan udah pasrah doang diam, suaminya melakukan kekerasan diam aja ya, betul. Itu Mas Farid. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Ibu Mutia, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa segera diamalkan. Saya juga berharap Ibu kondisi kesehatan Bu Mutia lebih baik, cepat pulih. Amin. Dan mudah-mudahan semua cobaan yang menimpa Ibu Mutia segera berlalu Amin. dan memberikan keberkahan bagi hidup Ibu Mutia. Amin. Ya, terima kasih sudah berbagi Terima cerita kasih, dengan Pak kami. Ustadz. Ya. Ya, makasih. Dan pemirsa, dari kisah ini mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.